Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Luar biasa Kak ya semangatnya. Padahal ini sudah bulan puasa di hari ke 20. Kok hafal? Dihitung ya, sudah nggak sabaran mau lebaran ya. Kak Budi sebetulnya tidak pandai bernyanyi, tapi karena disuruh tampil di depan, Kak Budi harus belajar bernyanyi. Kalau kau anak soleh bilang saya. Kalau kau anak soleh bilang saya. Kalau kau anak soleh, mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh bilang saya. Kalau kau anak salah bilang saya. Saya. Apa tadi? Siapa Tuhanmu yang Maha Esa? Luar biasa. Siapa Tuhanmu yang Maha Kuasa? Dia yang menyayangi, Dia yang mengasihi bagi anak yang pandai mengaji. Bagi anak yang pandai mengaji. Bagi anak yang pandai menangis. Sudah semangat? Mau dengar cerita? Ya baik, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau disebut nama Muhammad, kalian menjawab sallallahu alaihi wasallam. Rajin bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maka barang siapa bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhirat beliau akan bersolawat untuk kita, memberikan syafaatnya agar kita masuk ke dalam surga. Kalian mau cerita lucu atau cerita yang menyeramkan? Menyeramkan, nanti takut. Yang lucu atau menyeramkan? Menyeramkan, nanti takut. Benar, takut, nanti takut. Kak Budi yang takut. Di bulan Ramadan, di hari pertama, pada saat sahur, ayah Dodo dan ibu Dodo sudah berada di meja makan. Tetapi mereka tidak melihat ada Dodo di ruangan itu. Maka ayahnya pergi ke kamar. Bentar. Ngapain? Tidur. Bangunin si Dodo. Pergi ke kamar, buka pintunya. Do, bangun. Dodo, bangun. Ayah, aku masih ngantuk ya. Aku mau bubuk lagi. Sahur dulu. Ini hari pertama. Kalau hari pertama kamu nggak sahur, nanti lemas badanmu. Enggak, bubuk. Tarik selimutnya, bubuk. Akhirnya karena sudah 3 kali dibangunkan, Dodo tidak mau bangun. Pergi ayahnya, ditinggal. Kata Dodo, nanti 5 menit lagi dia mau bangun. Ternyata Dodonya bangun. Aku mau sahur biar perutku kenyang, nanti aku puasa kuat. Kan sekarang sudah jam 5. Ya,
jam 8. Aku kesiangan. Papa, Ibu, aku kesiangan. Kenapa aku nggak dibangunin? Akhirnya Dodo bingung. Aduh, aku lemas. Nanti siang pasti badanku lemas. Aku malu dengan teman-temanku. Tapi aku nggak mau keluar rumah. Nanti badanku lemas, diketawai sama teman. Mending aku ngapain? Nonton TV. Dan hari ini ada film kesukaanku. Akhirnya Dodo pergi nonton TV dan dihidupkan TV-nya. Dia duduk nonton TV. Nah, ini dia. Patrick, ayo kita main. Kejar ubur-ubur. Film apa? SpongeBob. Ya. Kemudian SpongeBob itu kan lama ya. Sampai 2 jam. Asik nonton TV. Kemudian duhur. Dia nggak sholat duhur. Lanjut lagi filmnya. Habis SpongeBob lanjut lagi. Cari yang lain. Nah, ini dia. 2-3 ikan berenang. Mari kita bersenang-senang. Jadi ini. Lanjut lagi. Filmnya habis. Nggak ada lagi film kartun. Ngapain dia? Main HP. Biasanya anak kecil kalau main HP pegangnya apa? Aplikasinya? Main game. Dodo taruh remote mobilnya, remote TV-nya, dia ambil HP. Dia main HP, cari mobil-mobilan, main game situ, miring kanan, miring kiri. Akhirnya waktu asar sudah lewat. Dia tidak sholat asar. Kira-kira Dodo baik enggak? Dodo anak soleh enggak? Tidak sahur, tidak sholat subuh, tidak baca Quran, tidak sholat duhur, tidak sholat asar. Akhirnya waktu berbuka tiba, puasa hari itu dilalui begitu saja tanpa ada ibadah. Begitu buka puasa selesai, dia sholat maghrib di masjid. Kemudian pulang dari masjid, dia makan bersama keluarga. Setelah makan dikasih uang. Sama siapa? Sama bundanya. Asik, aku dikasih uang. Aku mau belanja apa ya nanti ya? Sambil dia pergi ke masjid untuk sholat apa? Sholat isya, sholat tarawih juga. Habis sholat isya, sholat tarawih. Si Dodo pergi ke masjid membawa uang untuk beli jajan. Si Dodo uangnya warna biru. Berapa? 50. Kalau duit hafal semua ya. Akhirnya aku beli apa ya? Itu ada paman jualan petasan. Wah, pasti seru main petasan. Akhirnya, paman, petasan paman. Dia panggil pamannya, dia beli petasan. Uang 50.000 bisa dapat 3 macam petasan. Yang kecil, yang sedang, dan yang besar. Senang nggak petasan? Senang. Ya, akhirnya, aku dapat petasan. Aku mau nyalakan di dekat masjid, Masjid Al-Hidayah. Akhirnya dia pergi ke masjid. Sampai di masjid, dia melihat ada kakek Udin sedang berjalan menuju ke masjid di belakang. Ada kakek Udin. Aku lempar petasan ya. Boleh nggak? Kakek Udin loh. Lempar petasan ya. Dodo nggak mau peduli, pokoknya aku lempar kakek Udin. Tapi kalau aku lempar ketahuan, aku sembunyi di semak-semak. Dia sembunyi di semak-semak sambil menunggu kakek Udinnya lewat. Begitu sudah dekat, ini si kakek lewat.
Kakek itu gimana ya? Ini bulan puasa, kakek mau ke masjid. Di masjid biasanya banyak orang sholat tarawih. Kata Pak Ustaz, kalau bulan puasa ibadahnya dilipat gandakan. Kalian harus tahu semuanya, oke? Begitu kakeknya sudah dekat, kakek sudah dekat, aku lempar petasan. Misalnya kalau lihat, aku lempar petasan. 1, 2. Yang kaget kakeknya, bukan kalian. Memang kalian kakek-kakek. Si kakek berjalan. Mari ke masjid. Banyak teman-teman salat berjamaah. Enak sekali. Astagfirullahaladzim. Siapa yang main petasan? Lo kalau berani keluar, jangan ngumpet aja. Kakek mau ke masjid dilempar petasan. Oh, memang anak-anak. Akhirnya kata si Dodo, petasanku masih ada 2. Lempar lagi. Kakeknya belum jauh. Nyalakan. 1, 2, 3, 4. Kok berhitung? 3. Kok nggak bunyi? Si kakek sudah 1 kali dilempar petasan. Memang anak-anak kayak waktu aku kecil dulu suka main petasan. Sekarang aku sudah tua dilempar petasan. Akbar, siapa yang suka main petasan ini? Biasanya ngumpet. Ayo anak-anak berani keluar sini. Dikira kakek nggak berani, ha? Kakek takut tahu, lari. Ayo ke masjid. Tunggu sebentar. Kakeknya buru-buru ke masjid, takut dilempar petasan lagi. Kakeknya kaget. Petasanku masih ada 1, paling gede. Pasti kakeknya terlompat nanti. Mumpung belum jauh, kita lempar. 1, 2, 3. Ini yang paling gede. Kok nggak bunyi? Nggak bunyi. Akhirnya si kakek, aduh, untung aku sudah jauh. Kalau enggak aku dilempar petasan lagi sama anak-anak. Memang anak-anak ini sama kayak aku waktu kecil dulu. Makanya nanti kalau kalian waktu kecil jangan suka main petasan. Kalian nanti dilempar petasan waktu masih tua, ya. Kakeknya jalan ke masjid, petasannya nggak bunyi. Si Dodo bingung, kok nggak bunyi ya? Penasaran, keluar dia dari semak-semak, liatin petasan. Mana ya? Tadi di sini jatuhnya. Jangan-jangan dikantongin sama kakeknya. Enggak. Oh, ini dia. Petasannya diinjak sama kakeknya, masuk ke dalam lumpur. Makanya nggak bunyi. Aduh, harusnya ini yang paling mahal. Harusnya suaranya paling nyaring. Tapi karena diinjak masuk ke lumpur, kena air, nggak bisa bunyi. Cuman kalau misalkan aku bawa pulang ke rumah, jadinya aduh, mama, petasanku meledak di tanganku. Tanganku perih, mama. Aduh, tanganku jempol semua, mama. Akhirnya si Dodo
Petasan yang paling besar meledak di mana? Di tangan. Ini ulah bagi anak yang tidak baik. Si kakeknya selamat, duduknya sakit. Akhirnya dia pulang ke rumah. Sampai di rumah, tangannya diobatin sama mamanya. Kemudian Dodo tidak jadi ke masjid gara-gara petasan. Ada yang pernah kena petasan di sini? Ada? Sakit? Nggak sakit? Beberapa hari yang lalu dengar ada berita seorang anak meninggal dunia gara-gara main petasan. Petasannya seperti apa tahu? Yang pakai bukan spiritus. Hati-hati. Disemprot spiritus, kemudian ditutup, dipencet kagak bunyi. Ditambah spiritus lagi, dipencet nggak mau bunyi. Ditambah spiritus lagi, dikocok-kocok juga nggak mau bunyi. Ditambah terus, lama-kelamaan spiritusnya banyak, kebanyakan. Begitu dipencet meledak, kena wajah, ya, meninggal dunia. Kira-kira meninggalnya baik nggak begitu? Wallahu a'lam ya. Jangan sampai kita main petasan, akhirnya orang tua kita menangis di rumah. Kalian mau? Enggak. Ya, baik. Si Dodo ceritanya belum selesai. Di hari kedua, hari ketiga, dia belum bisa sholat ke masjid. Dia sholatnya di rumah. Sebetulnya bisa, cuman dia malu dengan teman-temannya, tangannya diperban, jari-jarinya jempol semua karena bengkak. Akhirnya di hari ketiga Dodo pergi ke masjid. Kemudian dia sholat bersama teman-temannya. Kemudian dia diberi uang. Kemudian uangnya dibelikan, masih mau beli petasan. Uangnya dibelikan surga, dibelikan rumah di surga. Bagaimana caranya? Dimasukkan ke kantong, ke kotak amal ya. Coba seandainya di hari pertama Dodo masukkan kotak amal, maka tangannya tidak berdarah. Dodo mulai saat itu dia sadar bahwa aku harus menjadi anak soleh, bukan anak salah yang tadi ya. Kemudian dia rajin mengaji. Kemudian dia rajin baca Quran, dia rajin bersedekah, dia rajin membantu orang tuanya. Kalau dibangunkan dia segera bangun. Bahkan dia yang membangunkan ibunya. Akhirnya di akhir Ramadan bertemulah dengan hari Idul Fitri. Ketika hari Idul Fitri, tangan Dodo sudah sembuh belum? Tangan Dodo sudah sembuh belum? Belum, karena lukanya parah. Merconnya petasannya gede yang meledak. Akhirnya ketika hari raya, ayah Dodo memberikan hadiah spesial untuk Dodo. Ya, ayah Dodo memberikan hadiah apa? Karena ayahnya melihat Dodo setiap hari pergi ke masjid, jalan kaki, sholat duhur, kepanasan, dibelikan sepeda. Dodo, ini ada sepeda dari ayah untuk kamu pergi ke masjid agar kamu tidak kecapean. Wah ayah, terima kasih, Masya Allah. Dodo, sebetulnya ayah sudah lama ingin memberikanmu sepeda,
Tapi karena Dodo masih suka berbuat salah, ayah khawatir sepeda Dodo nanti digunakan untuk balap-balapan, digunakan untuk nabrak temannya. Tapi karena Dodo sudah menjadi anak soleh, di hari raya, Dodo, ayah belikan sepeda agar Dodo bisa pergi ke masjid menggunakan sepeda, biar pergi ke masjid semakin semangat ya. Kemudian ibunya juga datang. Dodo, ibu juga punya hadiah untuk Dodo. Apa hadiahnya? Hadiahnya adalah Al-Quran. Al-Qurannya itu keren banget. Karena ibunya sering melihat Dodo baca Quran. Qurannya Dodo sudah sobek-sobek karena sering dipakai. Akhirnya dibelikan Al-Quran yang bagus. Kemudian setiap ada tamu pergi ke rumah Dodo, tamu ayahnya melihat, ayah, anak kamu itu pinter loh. Kemarin anakku di masjid diajak untuk sholat berjamaah sama anak kamu. Coba sini. Dipanggil Dodo. Dodo, sini nak. Diam-diam ya. Apa itu? Dikasih amplop. Amplop doang, nggak ada duitnya. Setiap tamunya seperti itu karena dia terkesan dengan Dodo yang soleh, mengajak teman-temannya ke masjid, mengajak temannya ngaji. Akhirnya orang tuanya menjadi senang dan Dodo mendapat hadiah. Di hari Lebaran adalah hari yang sangat istimewa bagi Dodo. Dia mendapatkan hadiah yang sangat banyak. Ada sepeda, ada Quran, hadiah yang lain juga ada. Wah, ya. Tapi kalau kita Lebaran tidak boleh mengharap uang. Yang diharap apa? Yang diharap apa? Ibadah kita diterima sama Allah. Capek-capek ibadah di bulan Ramadan, tapi Allah tolak ibadahnya, mau nggak? Nggak mau. Berdoa sama Allah dan ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadahku dan ibadah kalian. Amin. Ya. Jadi hari Lebaran adalah hari yang sangat istimewa bagi Dodo karena Dodo mendapat hadiah yang sangat banyak berupa kemenangan. Baik, itu satu cerita yang bisa kita ambil hikmahnya. Kalau kita berbuat nakal, berbuat jahil, berbuat onar, dampaknya apa? Musibah. Kenapa Dodo dikasih musibah? Agar dosa-dosanya Dodo dihapuskan. Kalau kalian ingin dihapuskan dosanya, harus dikasih musibah. Mau? Kalau kalian ingin dihapuskan dosanya, harus dikasih musibah. Mau? Nggak mau. Kalau nggak mau, maka caranya bagaimana? Jangan ada dosa.